Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Wahyu Abdul Salam. Ana dari SMA IT Al-Fitiyah. Pada kesempatan kali ini Ana akan menceritakan tentang wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW diangkat menjadi nabi pada hari Senin dan wafatnya pada hari Senin. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 633 Masehi. Pada saat beliau wafat, beliau berumur 63 tahun lewat 4 hari. Setelah berjuang keras, bermandi keringat, darah, dan air mata selama 23 tahun, akhirnya beliau berhasil menuntaskan misi sucinya, yaitu menegakkan Islam di muka bumi ini. Segala berhala, patung telah dihancurkan dari dada manusia dan digantikan keimanannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terasalah bagi beliau bahwa saat berpisah telah tiba, dan tak lama lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggilnya ke hadapannya. Dekatnya isyarat ajal Rasulullah ketika beliau beriktikaf selama 20 hari di bulan Ramadan pada tahun 10 Hijriah bersama Malaikat Jibril. Pada saat itu Malaikat Jibril mengulang Al-Quran sebanyak 20 kali pada tahun itu bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah melaksanakan haji, yang mana merupakan itu haji terakhir bagi beliau, atau haji itu disebut haji perpisahan atau haji wada. Pada saat itu beliau bersabda, "Aku tidak tahu pasti bahwa tahun depan aku akan bisa melakukan ini." Dan tibalah saat beliau berkhutbah. Beliau berkhutbah di atas untanya. Dan khutbah itu tentang persaudaraan Islam. Dan beliau berkata, "Wahai umat manusia, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Kemudian terlarang keras bagi kalian semua mengambil harta saudara yang lainnya kecuali dengan izin hati yang tulus. Dan janganlah engkau kembali kepada kekafiran setelah aku meninggal. Bukankah aku telah meninggalkan pedoman yang benar?" Kemudian setelah beliau berdakwah, para jamaah berkata, "Demi Allah ya Rasul, engkau telah menurunkan perintah dari Tuhanmu." Setelah beliau berkhutbah dan turunlah ayat terakhir, yaitu Al-Quran ayat 3, Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. Pada saat itu ada salah satu sahabat yang menangis. Beliau adalah Umar bin Khattab. Pada saat itu Umar menangis, tangisannya sampai ke janggutnya. Dan Rasulullah datang berkata, "Wahai Umar, mengapa engkau menangis?" Umar menjawab dengan air mata yang berlinang, "Dengan turunnya ayat terakhir ini ya Rasul, bukankah kita pada agama yang lengkap dan sesuatu yang pada titik kesempurnaannya dan tidak ada lagi kesempurnaan yang di atasnya, maka akan terjadi kemunduran?" Rasul menjawab, "Engkau benar ya Umar." Dan maka tangis Umar makin keras dan makin deras. Setelah mendengar penjelasan dari Umar itu, Rasulullah lalu merenung di atas untanya. Tiba-tiba unta Rasulullah berhenti. Kemudian datanglah Malaikat Jibril sambil mengucapkan salam dan berkata, "Ya Muhammad,
telah sempurna agamamu dan urusan agamamu, dan beritahulah kepada sahabat-sahabat yang lain bahwa aku tidak akan turun menyampaikan wahyu. Dan Jibril pun berpamitan kepada sahabat melalui Rasul. Setelah turun ayat terakhir tersebut, sebenarnya Rasul masih hidup selama 81 hari. Dan pada saat beliau masih hidup, tiba-tiba beliau jatuh sakit. Ada yang mengatakan sakit beliau itu 18 hari, 13 hari, dan 7 hari. Beliau menderita penyakit kepala, sakit kepala. Dan pada saat beliau sakit-sakitan, beliau masih memikirkan umat yang fakir miskin dan orang-orang yang melarat. Dan sebenarnya beliau masih mempunyai uang sebanyak 7 dinar. Dan uang itu sebenarnya sudah Rasulullah suruh kepada istri-istrinya untuk diberikan kepada fakir miskin. Tetapi istri-istri beliau lupa akan hal tersebut. Dan Rasulullah berkata, "Wahai Aisyah, apa yang engkau lakukan pada uang itu?" Aisyah pun menjawab, "Uang itu masih ada pada aku ya Rasul." Dan Rasul berkata, "Sedekahkanlah uang itu dan berikanlah kepada orang kaum fakir miskin dan orang-orang yang melarat." Dan tibalah ajal Rasulullah. Di sana semua sahabat berkumpul di rumahnya, dan para malaikat. Jibril pun datang tapi agak terlambat, dan malaikat maut pun datang lebih awal untuk mencabut nyawa beliau. Nabi Muhammad berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, mengapa engkau tidak tahu bahwa aku akan menyubai ajalku?" Jibril pun berkata, "Ya Muhammad, aku tidak tahu akan hal itu." Dan Rasulullah berkata, "Apa yang Allah titipkan kepadaku?" Rasulullah berkata, "Apa yang Allah sediakan untuk aku di sisinya?" Malaikat Jibril menjawab, "Ada 4. Yang pertama, pintu-pintu di langit telah dibuka untukmu, sedangkan malaikat menunggunya di luar sana. Yang kedua adalah pintu-pintu surga telah dibuka, dan bidadari telah berhias untuk menunggu kedatangan rohmu. Yang ketiga, air sungai yang mengalir, pohon-pohon yang penuh dengan buah-buahan yang rimbun, dan sudah menanti kedatangan rohmu. Yang ketiga adalah bahwa engkau adalah pembawa syafaat pada hari kiamat nanti." Dan begitulah. Kemudian Jibril pun bertanya kepada Rasul, "Apa yang engkau ingin tanyakan lagi?" Dan Rasul pun menjawab, "Aku memikirkan tentang kegelisahanku, tentang orang-orang yang telah membaca Al-Quran sesudahku, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dan orang-orang yang melaksanakan haji." Dan Jibril pun menjawab pertanyaan dari Rasul, bahwa orang-orang yang melakukan itu. Dan Jibril pun menjawab bahwa umat Nabi terdahulu dan umat-umatnya diharamkan masuk, kecuali engkau ya Muhammad dan umatmu memasuki terlebih dahulu. Kemudian tibalah Rasulullah berkata bahwa aku telah siap untuk dicabut nyawaku, wahai malaikat maut. Dan Ali pun bertanya, "Siapakah yang mengafanimu dan memandikanmu ya Muhammad?" Rasul menjawab,
bahwa yang mengafaniku adalah Ibnu Mas'ud dan yang memandikanku adalah engkau ya Ali. Kemudian Jibril membawa minyak wangi dari surga, dan tibalah saat Rasul dicabut nyawanya. Pada saat itu Rasul merasa kesakitan, dan Jibril pun memalingkan pandangannya dari Rasul. Rasul berkata, "Mengapa engkau memalingkan wajahmu, ya Jibril?" Jibril pun menjawab, "Aku tidak sanggup melihat wajahmu ya Rasul yang sedang merasakan sakaratul maut." Dan tibalah Rasul diangkat dan meninggalnya Rasul pada umur 63 tahun. Nah, sekian dari yang ana bisa dapatkan, bahwa perbanyaklah ibadah, karena meninggal itu kita tidak tahu waktunya kapan. Sekian dari ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.